Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan, NPM 2021010243, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah kelas D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis, artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah artinya syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, civil law atau biasa disebut Eropa kontinental, custom law, Islamic law, dan sistem hukum sosialis, komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. 2. Filsafat hukum Islam diperlukan untuk mengkaji secara mendalam terhadap hukum Islam. 3. Untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. 4. Pengkajian filsafat hukum Islam kemungkinan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu 1. Filsafat tasyri' dan 2. Filsafat syariah. Filsafat tasyri', filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dengan memeliharanya. 1. Da'aim al-ahkam, dasar hukum Islam. Mabadi al-ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Ushul al-ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau mashadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Maqasid al-ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Qawaid al-ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam sepertinya ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah asrar
al-ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam, khasa'is al-ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam, mahasin al-ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam, kawabi al-ahkam, karakteristik hukum Islam. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.